Tentu kita semua sudah melewati proses dalam hidup ini. Anda tentu juga semua sudah pernah dihina, juga pernah difitnah. Nah, kadang kita dihina oleh orang terdekat kita. Makanya saya sering menyebut pencuri impian kita itu adalah orang-orang terdekat kita. Saudara kita, adik, kakak, teman, bahkan yang paling dekat mungkin suami istri menghina kita. Nah, itu kalau boleh jangan ya. Suami istri harusnya saling menguatkan, saling mendukung. Nah, bagaimana Anda menyikapi hinaan itu? Dulu saya sangat bangga sekali baru punya mobil Verosa. Ya. Mobil Verosa zaman dulu, kalau Verosa itu dengan DP 1,5 juta sudah bisa bawa pulang mobilnya. Cicilannya sekitar 1,5 juta juga setiap bulan. Jadi waktu itu saya masih kerja, gaji saya 1.750.000. Nah, gilanya untuk cicilan itu 1,5. Jadi tiap bulan itu gaji saya hanya tersisa 250.000. Nah, namanya juga anak muda, pengen gaya ya, pengen waktu itu kalau setiap sore weekend itu melewati Melawai itu kalau bisa pakai mobil ya, supaya bisa dapat cewek zaman dulu. Bayangkan setiap bulan itu saya harus overtime. Waktu itu saya masih kerja di Marathon Petroleum. Saya harus overtime untuk dapatkan setiap bulan 4 juta supaya bayar cicilannya 1,5 juta. Masih ada sisa-sisa lain untuk beli bensin, untuk traktir cewek dan lain-lain. Semua orang tahu bahwa yang pakai Verosa zaman itu pasti kreditan, ya. Bahkan dengan 2 color two-tone-nya itu kita cukup bangga dengan sound system yang bagus. Saudara saya menghina, ya. Dia bilang gini, ini mobil kodian aja lo beli, mobil kodian. Memang zaman itu semua orang punya mobil itu. Dan semua yang pakai mobil itu pasti bunyinya dit, 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 atau kreditan. Ya. Jadi semua satu dunia tahu bahwa mobil itu kreditan semua. Ya, saya nggak apa-apa. Dia bilang ini mobil kodian kok dibeli. Nggak apa-apa, saya bilang. Nanti kamu lihat satu saat mobil saya, kamu lihat. Nah, berjalannya waktu, satu titik saya udah punya mobil Ferrari, Maserati, Lamborghini, saya udah punya semua. Saya undang saudara saya itu ke rumah. Kebetulan ada acara sunatan anak saya. Apa dia bilang? Kamu beruntung ya. Kamu hebat, kamu beruntung. Terus saya bilang, beruntung apanya? Tidak ada yang beruntung di dunia ini kalau kita tidak mau berusaha, saya bilang dia. Nah iya, mobilmu ini mobil sport semua, gila. Ini kan miliaran semua harganya. Iya. Kamu ingat nggak kamu dulu menghina saya? Loh, kapan saya menghina kamu? Wah, karena saya udah kaya, jadi kapan saya menghina kamu? Nggak pernah saya menghina kamu. Loh, dulu kamu pernah menghina mobil Verosa saya itu mobil kodian. Nah, apa pelajaran yang kita dapat dari sini? Kalau Anda dulu baperan, dihina, terus masukin dalam hati, terus malah mendemotivasi Anda untuk maju, Anda jadi stres sendiri kan? Kenapa? Orang yang menghina kita aja sudah lupa. Jadi kita harus ingat itu. Jangan pernah ingat hinaan itu menjadi bumerang bagi kita. Jangan jadikan itu sebagai motivasi buat Anda untuk menunjukkan satu saat kamu akan lihat. Dan sampai hari ini orang melihat bahwa orang yang menghina-hina saya dulu, sekarang dia lihat. Orang yang dulu meremehkan saya, sekarang mereka lihat. Dan saya nggak berubah dari dulu, tetap seperti seorang Fir yang tetap
sederhana, seorang Fir yang tetap bersahaja. Saya nggak pamer, ya, tapi mereka tahu sendiri. Nah, pesannya bagi teman-teman, Anda yang lagi dihina hari ini, bila perlu Anda tulis gede-gede hinaan itu, Anda laminating, tempel di kamar. Setiap hari Anda baca sebagai afirmasi. Untuk memotivasi Anda, someday, satu saat Anda sukses, Anda tunjukkan pada dia. Siapa sih yang nggak pernah difitnah? Pasti semua dari kita pernah difitnah. Bahkan dalam Islam, Allah menunjukkan cerita Nabi Yusuf. Bagaimana hinaan dan fitnah itu disampaikan atau ditujukan kepada Nabi Yusuf. Nah, makanya saya sangat terinspirasi dengan Nabi Yusuf. Anak pertama saya namakan Yusuf, Muhammad Yusuf. Sama, bukan main fitnah dalam hidup saya. Fitnah yang saya terima, beberapa fitnah itu bahkan bisa menghancurkan reputasi saya, menghancurkan masa depan saya. Saya terima dan saya lalui itu semua. Saya pernah difitnah terbesar dalam hidup saya tahun 2010. Bahkan saya dimasukkan dalam daftar Interpol, dikasuskan. Padahal yang bersalah mereka, padahal yang membohongi saya mereka. Tapi ada aktor yang bermain di sini yang menyebabkan saya difitnah yang cukup keji, bahkan masuk dalam Interpol. Dari situ saya belajar bahwa dalam berteman Anda juga harus berhati-hati. Dalam menandatangani sesuatu Anda juga harus berhati-hati. Makanya saya sekarang menandatangani setiap agreement, setiap halamannya saya tanda tangan dan saya tulis tangan. Karena kalau Anda nggak tulis tangan halamannya, bisa saja dimanipulasi, di-print ulang, halaman itu hilang. Sangat kejam orang-orang itu. Tapi saya yakin, saya bukan penipu. Kalau saya penipu, nggak mungkin saya ada sampai 20 tahun di bursa. Saya lawan, saya fight back. Akhirnya saya menang. Dan orang-orang yang memfitnah saya, satu persatu hilang. Hilang dalam arti yang pertama meninggal dunia, terus kemudian yang kedua masuk penjara 20 tahun karena penipuan salah satu dana pensiun. Terus yang terakhir sekarang lagi dikejar FBI, ya, menipu cukup besar, puluhan triliun. Karma itu berlaku di dunia. Tuhan akan tunjukkan balasan karma itu. Pada saat saya dimasukkan dalam Interpol, istri saya aja bingung. Tidak ada satu tetes air mata pun yang keluar dari mata saya. Maya bertanya, kenapa papi nggak nangis? Enggak. Karena jatuhnya daun dari pohon saja atas izin Allah, maka saya yakin ini adalah bagian rencana daripada Allah. Ya. Saya nggak menangis. Akhirnya saya mengadu pada Tuhan, saya mengadu pada Allah, dan saya ingat janji Allah untuk ahli tahajud. Apabila kamu dizolimi, maka Allah akan sendiri yang menghancurkan orang itu. Saya yakin 10.000, 20.000% janji Allah tidak akan meleset. Satu persatu Allah tunjukkan. Satu persatu dalam dunia ini saya masih hidup, Allah tunjukkan karma balasan itu kepada mereka. Saya tidak pernah berdoa jelek untuk mereka. Jadi saya itu tidak pernah takut difitnah. Umpamanya, weh Fir, hati-hati, kamu sedang diawasi oleh OJK, kamu sedang diawasi oleh bursa. Apa yang saya takut dengan kehidupan ini? Ancaman pembunuhan aja udah saya alami kok. Ada yang bilang, hati-hati, kamu dikirim 7 iblis, 7 jin untuk mengguna-gunai kamu. Saya ketawa aja. Saya hebat apa saya ini sampai harus ngirim 7 iblis. Teman-teman saya kayak gitu, saya out. Udah, kamu out. Kamu ini juga bagian dari masalah dalam hidup saya. Kenapa? Kamu mencari keuntungan dalam
masalah yang saya hadapi. Jadi Anda nggak usah takut. Kalau Anda difitnah, biarkan saja. Nanti Allah yang akan membalas. Ingat janji Tuhan untuk orang yang difitnah. Pertama, orang yang difitnah, dosanya akan dihapuskan. Jadi dosa kita itu akan pindah ke mereka. Terus kedua, Allah akan angkat derajat kita. Jadi saya nggak masalah. Difitnah, di apapun nggak masalah. Sampai hari ini pun banyak yang memfitnah saya, cerita jelek tentang saya, nggak masalah. Saya yakin pada ketetapan Allah bahwa Anda yang difitnah, Anda akan dinaikkan derajatnya. Alhamdulillah, derajat saya dinaikkan, saya dilindungi dari Allah. Semua yang niat jahat, niat buruk terhadap saya, satu persatu Allah tunjukkan. So, jadi pesan moralnya, Anda yang saat ini sedang difitnah, nggak usah bersedih. Ya, banyak-banyak istighfar kalau yang muslim, banyak-banyak bersalawat, fokus pada ibadah, insya Allah masalah Anda selesai. Oke? Jadi saya sama dengan Anda. Masalah kehidupan saya sama dengan Anda. Cuma levelnya saja yang berbeda-beda. Ya? Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten.